Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pak Abul. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai salah satu materi matematika kelas 9, yaitu bentuk akar. Namun, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai bentuk akar, ada baiknya kalian belajar terlebih dahulu mengenai bilangan rasional dan juga bilangan irasional. Mau tahu apa itu bilangan rasional dan irasional? Tonton video ini sampai selesai. Baik, kita sekarang akan belajar mengenai bilangan rasional dan bilangan irasional. Di kelas 7, kalian sudah belajar berbagai macam bilangan, dari bilangan cacah, bilangan bulat, dan bilangan lainnya. Sekarang, apa sih yang dimaksud sebagai bilangan rasional? Secara sederhana, bilangan rasional adalah semua bilangan yang dapat dibentuk menjadi A per B atau bilangan pecahan, di mana A-nya itu adalah bilangan bulat dan juga B-nya bilangan bulat, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Pak, kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena jika B-nya sama dengan 0, maka bilangan tersebut tidak terdefinisi. Sebagai contoh, 1/0. Ini hasilnya adalah tidak terdefinisi ya. Lalu, apa sih yang dimaksud sebagai bilangan irasional? Bilangan irasional sendiri adalah kebalikan dari bilangan rasional, yaitu semua bilangan yang tidak dapat dibentuk menjadi A per B atau bentuk pecahan, di mana A dan B-nya adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk lebih paham lagi, kita akan bahas beberapa soal berikutnya. Soalnya yaitu, tentukanlah mana bilangan rasional dan bilangan irasional. Soal yang pertama, 1/2. Sudah jelas ya, 1/2 ini adalah bilangan rasional karena berbentuk A per B, di mana A-nya 1 dan B-nya 2. 1 dan 2 adalah bilangan bulat. Jadi, 1/2 sudah dipastikan bilangan rasional. Kesimpulannya, semua bentuk bilangan pecahan termasuk bilangan rasional. Contoh kedua, yaitu angka 7. Angka 7 bisa diubah nggak ya bentuknya menjadi A per B? Tentunya bisa. Bisa diubah menjadi 7/1, atau mungkin kalian ubah menjadi 14/2, ya. Maka 7 juga disebut sebagai bilangan rasional. Artinya, semua bilangan bulat, baik positif maupun negatif, dapat dikatakan sebagai bilangan rasional. Contoh ketiga, akar 3. Kira-kira apakah akar 3 bisa kalian ubah menjadi bentuk pecahan A per B, di mana A dan B-nya bilangan bulat? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena nilai dari akar 3 adalah nilai desimal yang tidak memiliki ujung angkanya. Seperti 1,732 dan seterusnya jika kalian menghitung menggunakan kalkulator. Maka disimpulkan bahwa akar 3 merupakan bilangan irasional ya. Contoh berikutnya, akar dari 16 dibagi 8. Pertama, kalian hitung dulu, hasil dari 16 dibagi 8 adalah 2. Artinya, akar dari 16 dibagi 8 sama dengan akar 2. Pertanyaan berikutnya, apakah akar 2 ini bilangan rasional atau irasional? Jawabannya adalah irasional. Karena akar 2 ini tidak bisa kita bentuk menjadi A per B, di mana A dan B-nya harus bilangan bulat. Karena nilai dari akar 2 ini adalah 1,412 dan seterusnya. Maka ini adalah bilangan irasional. Contoh kelima, akar dari 4/9. Bentuknya sama-sama akar nih. Dua contoh berikut sebelumnya yang berbentuk akar selalu irasional. Apakah akar 4/9 ini termasuk bilangan irasional juga? Jawabannya adalah bukan.
Kenapa? Karena kalau kita menghitung akar 4/9, itu nilainya akan sama dengan akar 4, ya, dibagi akar per 9, akar 9. Akar 4 itu nilainya adalah 2, ya. Sedangkan akar 9 itu adalah nilainya 3. Maka akar 4/9 itu nilainya setara dengan 2/3. Nah, 2/3 adalah bentuk pecahan. Artinya akar 4/9 ini adalah bilangan rasional. Selanjutnya, soal nomor 6. 0,121212, apakah bilangan desimal tersebut rasional atau irasional? Untuk membuktikan bilangan ini rasional, artinya kalian harus merubah bentuk desimal tersebut menjadi pecahan. Caranya adalah, kita misalkan 0,1212 ini dengan X. Jadi X ya. Jadi X sama dengan 0,121212 terus berulang. Nah, karena pengulangan ini setiap dua angka yaitu 121212, maka kita bisa kalikan 100. Kalau pengulangannya satu angka, cukup kalian kalikan dengan 10 dan kelipatan berikutnya berlaku. Nah, sekarang kita kali 100 kedua sisinya. X dikalikan 100 menjadi 100X sama dengan 0,1212 dikali 100, yaitu 12, 12, dan seterusnya. Sekarang kita eliminasi persamaan pertama dengan persamaan kedua. Jadi X-nya kita pindahin aja ya. Jadi X sama dengan 0,1212 dan seterusnya. Kita eliminasi, kita kurangi. 100X dikurangi X yaitu 99X. Sama dengan 12,1212 dikurangi 0,1212, itu hasilnya adalah 12. Maka dari sini kita bisa dapatkan X itu nilainya setara dengan 12/99. Jika kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3, menjadi 4/33. Itu artinya nilai 0,121212 setara dengan 4/33, yang mana 4/33 merupakan bilangan rasional. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.